Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Florida Rambu Bangironi dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Sesat Pikir. Bacaan yang mendasarinya diambil dari Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33. Bersama saya, Emanuela Angela Putri Suryandari. Sebelum mendengarkan permenungan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar dan juga belajar akan firman-Mu. Tuhan, bukalah mata, hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi sungguh kami dapat memahami dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap renungan yang boleh kami dengarkan saat ini dapat menolong kami untuk melihat terang-Mu dan menuntun kami supaya tidak terjebak di dalam sesat pikir, melainkan hidup dalam iman dan pengharapan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius 22 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." GPS atau Global Positioning System merupakan perangkat teknologi yang cara kerjanya menggunakan sistem navigasi berbasis satelit. GPS sangat menolong kita untuk menemukan jalan mana yang dapat kita tempuh menuju tujuan kita. Namun ada juga orang yang sudah menggunakan GPS tetapi tetap tersesat, bahkan ada yang berujung pada kecelakaan. Kecanggihan teknologi tidak menjamin penggunanya bebas dari kesesatan. Orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang kehidupan setelah kematian. Menurut hukum pada masa itu, jika ada seorang laki-laki yang meninggal tanpa memiliki keturunan, maka saudaranya harus menikahi istri yang ditinggalkan agar memiliki keturunan. Namun dalam kisah itu, ada 7 saudara yang semuanya menikahi perempuan yang sama. Pertanyaannya, di surga kelak, siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu? Pertanyaan mereka sebenarnya tidak keliru karena ada konteks yang melatar belakanginya. Namun menjadi keliru ketika mereka membayangkan bahwa di surga pun masih ada urusan kawin-mawin. Yesus menjawab bahwa mereka sesat karena tidak mengerti kitab suci. Di surga tidak ada lagi kawin-mawin, sebab semuanya akan menjadi seperti malaikat. Artinya, semua yang berkumpul di surga hanya memuji dan memuliakan Allah. Orang Saduki yang tekun membaca hukum Tuhan ternyata memiliki pemikiran yang menyesatkan. Teens, pengajaran ini penting bagi kita, karena mungkin di sekitar kita ada yang mengajarkan tentang kawin-mawin setelah kematian. Iman Kristen tidak demikian. Tidak ada kawin-mawin di surga. Ketika hidup di dunia, kita harus memuliakan Tuhan, dan saat kita berhimpun di surga, kita pun akan memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan yang mencari kesenangan dan kepuasan pribadi. Di surga, kita hanya melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan mau disesatkan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih,
Kami bersyukur atas renungan yang telah kami renungkan bersama ini. Renungan ini telah menegur kami agar kami tidak mudah terjebak dalam kesesatan pikir, melainkan mau belajar untuk memahami firman dan percaya pada karya kasih-Mu. Kiranya kebenaran yang kami dengar saat ini dapat terus menuntun langkah kami, sehingga kami dapat menghidupi kehidupan kami dan tidak hanya menggunakan akal kami sendiri, tetapi kami senantiasa bersandar pada kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.